berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita bertemu kembali dalam rangka acara diskusi analisis aset sekolah yang kali ini akan disajikan oleh bersama Pak Dudung Badut Zaman SPD. Salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ibu Tasri SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Anyelir 1. Yang saya hormati, saya banggakan pengurus komite SDN 1 beserta orang tua murid SDN Anyelir 1 serta anak-anakku yang kami cintai. Hari ini kembali kita berkumpul dalam rangka yang sudah kita lihat bersama bahwa hari ini kita kumpul dalam rangka diskusi analisa aset sekolah. Ya, kalau boleh saya buka dengan pantun ya. Pergi ke pasar membeli ikan cuma, ambil terasi bawa ke rumah. Bertemu lagi pada acara kami diskusi CGP dengan tema analisis aset sekolah. Yang terhormat juga narasumber kita atau yang mengundang kita pada Badut Zaman. Hari ini kita diundang bersama dalam rangka berkumpul selain silaturahim. Untuk itu mari sama-sama acara kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, meningkat acara selanjutnya ya. Dan sebelum acara ada sambutan dari kepala sekolah, kemudian juga ada paparan diskusi dan tutup dengan doa. Bapak Ibu yang saya hormati, mari sama-sama kita dengarkan acara kedua, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kepada Ibu Tasdi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Budi sebagai pembawa acara dalam kegiatan ini, Bapak Ibu Guru peserta diskusi pada siang hari ini, kemudian ini orang tua dari siswa kelas 5 yang pada saat ini hadir dalam diskusi, kemudian anak sekalian yang ibu sayangi, yang dibanggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, hari ini berkumpul dalam acara kegiatan analisis aset sekolah yang akan disampaikan nanti bersama Pak Dudung Badut Zaman SPD. Salawat serta salam tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga serta kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga nanti di wilayah kita diberikan selamatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, kegiatan analisis sekolah yang nanti disampaikan oleh yang terhormat Pak Dudung Badut Zaman, yaitu calon guru penggerak angkatan 7 ya, mudah-mudahan dilancarkan karena ini diskusi ada satu program yang luar biasa. Di sekolah ini ternyata luar biasa, banyak asetnya. Nanti akan diketahui ya apa itu aset, apa jenis aset itu ya. Nah, nanti partisipasi dari mungkin orang tua, kemudian anak sekalian, kemudian ibu guru, silakan ya. Karena ini forumnya diskusi, oleh saling tanya jawab kalau setelah ada paparan. Mudah-mudahan diskusi ini berjalan dengan baik. Sukses untuk Pak Dudung ya, memaparkan tentang aset sekolah gitu, karena kita sendiri juga kalau aset itu yang kelihatan aja seperti kursi apa gitu, padahal mungkin ada yang bergerak dan tidak ada yang ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak, ada yang hidup dan tidak ada juga yang tidak hidup. Nah, ini akan lebih tahu kalau kita sudah diskusi. Jadi silahkan kalau memang ingin ditanyakan, tanyakan gitu kan ya. Jadi diskusi ini hidup. Itu saja barangkali Pak Dudung ya, paparan di awal. Mudah-mudahan sekali lagi sukses untuk kita dan sukses untuk Pak Dudung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan saran sekaligus motivasi buat kita semua dan informasi yang jelas ya. Terima kasih lagi Bu Kepala Sekolah sudah menyampaikan ya. Selanjutnya mari sama-sama kita ikuti ya kegiatan diskusi dengan tema analisis aset sekolah ini CGP Angkatan ke-7 wilayah Kota Depok, yang akan disampaikan langsung paparan diskusi ini disampaikan langsung oleh yang punya hajat hari ini, yakni Pak Dudung Badusaman SPD. Kepada Pak Dudung disilakan. Kita siap tangan untuk Pak Dudung. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dari 1, Ibu Tasli SPD, Pak Budi sebagai MC, Ibu Komite dari yang ke-1 yang selalu siap sedia ya mendukung setiap kegiatan program sekolah, mama dari kelas 5 ya 5C dan 5B. Terima kasih atas kehadirannya. Anak-anak Bapak yang hebat ya, yang hari ini berkenan dan siap juga hadir bersama kita, dan rekan-rekan guru yang juga hari ini dapat bersama-sama untuk mendiskusikan mengikuti acara hari ini. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kegiatan kita adalah menganalisis aset sekolah. Kenapa ada kegiatan analisis? Nah, kenapa ada kegiatan analisis? Karena dengan menganalisa, kita bisa mengetahui potensi-potensi yang ada di sekolah kita. Kadang kegiatan ini jarang sekali kita lakukan, sehingga kita sebetulnya punya kelebihan. Cuma karena kita tidak menganalisa, jadi kadang kita tidak tahu kelebihan kita itu ada di mana. Padahal mungkin ketika kita sudah analisa, itu kelebihan kita itu banyak dan itu bisa menjadi branding sekolah kita. Ketika kemarin-kemarin, alhamdulillah kita ada beberapa CGP ya. Dengan satu CGP aja bisa keluar tuh ide-ide. Nanti dengan beberapa CGP bisa jadi banyak potensi-potensi yang kita gali bersama. Nah, kenapa melibatkan beberapa pihak? Karena ini tidak hanya dari guru saja, ini juga diberikan kebebasan kepada anak-anak juga untuk memberikan pendapat nanti ya. Silakan ya nanti anak-anak ya, kalau punya ide, punya masukan, punya terkait dengan program, itu silakan sampaikan. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana membuat sebuah kepemimpinan murid, membuat atau menciptakan sebuah kepemimpinan murid gitu Bunda ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita selalu saja murid itu menerima gitu kan ya apa yang disampaikan. Nah, dengan begini ini bisa jadi sebuah cara bagaimana anak-anak murid kita itu dilibatkan dalam membuat sebuah kebijakan atau program. Baik. Nah, berbicara dengan aset, ini tadi saya sampaikan Ibu Kepala Sekolah bahwa tidak hanya yang berbentuknya fisik saja. Kita kan termasuk saya yang kemarin itu berpandangan bahwa aset itu adalah yang seperti kursi, meja, gedung, komputer dan lain sebagainya, itu adalah aset. Tapi ternyata aset itu tidak hanya itu. Sekolah sebagai sebuah ekosistem itu ternyata ada memiliki sama ya. Kalau di pembelajaran kita di kelas 5 anak masih ingat ya, ekosistem. Biasanya ekosistem itu terdiri dari apa? Masih ingat? Apa? Ekosistem yang hidup. Satu lagi ekosistem yang tak hidup apa tuh? Apa? Apa Abi? Biotik dan abiotik. Baik. Jadi sama dengan apa? Dengan ekosistem dalam makhluk hidup ya. Sekolah, karena sekolah juga sebagai sebuah ekosistem. Itu terdiri dari dua hal. Ada biotik dan juga abiotik. Nah, di sini ada biotiknya dan ada abiotiknya. Ketika berbicara biotik, berarti kaitannya dengan makhluk hidup. Kalau biotik adalah makhluk tak hidup atau benda tak hidup ya. Nah, biotiknya ini berbicara makhluk hidup kan berarti kan
berbicara manusia. Kalau kita kan berbicara sekarang itu ketika ekosistem sekolah berbicara tentang manusia. Di sini ada murid, ada kepala sekolah, guru, staf, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, pemerintah daerah. Sedangkan abiotiknya ada sarana prasarana. Nah itu kalau kita berbicara aset itu hanya meja kursi, ini baru yang abiotik aja kita berbicaranya. Ada keuangan, ada juga lingkungan alam sekitar kita. Ini juga abiotiknya dalam ekosistem sekolah. Biotiknya, nah orang-orangnya yang mengisi. Kalau sekolah itu tidak ada orangnya, gedungnya aja gitu kan ya, itu bisa disebut ekosistem atau bukan? Kalau misalnya cuma gedungnya aja, ada kursi, fasilitas lengkap, tapi orangnya nggak ada, bukan, ya kan ya? Karena itu berarti cuma abiotik doang. Tapi kalau cuma orangnya aja, ada orangnya nih, gurunya ada, orangnya ada, tapi sarana prasarananya nggak ada, lingkungannya nggak ada, keuangannya juga nggak ada, itu bisa disebut sekolah atau enggak? Buat sebuah ekosistem? Bukan, karena tidak ada interaksi antara biotik dan abiotiknya. Jadi dalam sebuah ekosistem itu ada interaksi biotik dan abiotik. Nah, kenapa ini menjadi gaungnya dari program guru penggerak? Jadi ayah bunda, mungkin ini adalah di program ini kita sudah masuk modul terakhir di modul 32 ya. Dan satu lagi modul 33. Di 32 ini kita tidak hanya merubah paradigma, tidak hanya merubah bagaimana pembelajaran, tapi harus bisa memanfaatkan sektor sekitar dalam rangka untuk mewujudkan aset sekolah itu seperti apa. Nah makanya dalam pengembangan komunitas kita sebagai sekolah itu kadang-kadang kalau kemarin-kemarin kita fokusnya terhadap masalah gitu ya. Apa kekurangan sekolah kita? Selalu aja yang dilihat itu kekurangan sekolah kita. Sekolah kita tidak ada lab, misalkan sekolah kita tidak ada tidak ada ruang multimedianya, sekolah kita tidak ada mobil jemputan misalkan ya. Tidak ada ya kita mobil jemputan atau sarana fasilitas yang lain gitu kan. Selalu kita tuh fokusnya biasanya ke situ. Nah, salah satu pendekatan yang diambil adalah ABCD ya. ABCD yaitu Asset Based Community Development gitu. Pengembangan komunitas berbasis aset. Kenapa ini dipilih? Karena ini ada dua paradigma yang kemarin-kemarin kita temukan ya. Kalau dulu biasanya pendekatannya berbasis masalah. Dulu tuh misalkan di sekolah itu selalu kita melihatnya itu terhadap masalah gitu. Maksudnya masalah itu misalkan di sini kita nggak ada ininya ya, nggak ada fasilitas buat anak-anak labnya gitu. Sekolah kita nggak ada labnya gitu kan ya. Sementara sekolah lain misalkan di Jakarta ada labnya gitu kan. Selalu kita tuh melihatnya kepada kekurangan sekolah kita. Tapi jarang sekali kita melihat apa yang sekolah kita miliki. Makanya kalau dulu pendekatannya berbasis masalah, tapi ada sebuah pendekatan juga yang disebut dengan pendekatan berbasis aset. Apa bedanya pendekatan berbasis masalah dengan pendekatan berbasis aset? Kalau pendekatan berbasis masalah, ini kita melihatnya kepada apa yang kita tidak punya. Selalu saja mikirnya, aduh kenapa kini kita tidak punya ini, kita tidak punya lab sehingga kita tidak bisa melaksanakan praktikum misalnya. Kita tidak punya tidak punya misalkan lab sehingga kita tidak melakukan praktikum dari sekolah lain. Kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran yang kreatif karena kita tidak punya media pembelajaran yang bagus tiap kelas. Nah itu pendekatan berbasis masalah. Sedangkan kalau pendekatan berbasis aset, melihatnya adalah kepada apa aset kita, ada apa di sekolah kita. Kita misalnya tidak punya lab, tapi sebetulnya bisa melaksanakan praktikum tanpa harus ada lab. Contohnya misalnya di belakang kita ini ada danau. Kalau kita untuk melihat itu bisa melihat ke danau. Kalau kita di depan kita tuh ada pasar.
sangat mudah sekali anak-anak untuk belajar bagaimana interaksi manusia gitu kan, terkait dengan perdagangan gitu kan, bisa langsung terjun ke pasar seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan pendekatan berbasis. Belum tentu sekolah lain itu punya kayak kita, dan setiap sekolah itu bisa jadi punyanya beda-beda, tergantung dari dia tempatnya ada di mana gitu. Jadi sekolah kita tuh sangat strategis sekali. Kalau dilihat di depan kan ada pasar, ruko, ada danau, ada gedung FUI, kelurahan, itu dekat dengan kita nggak jauh. Nah ini ciri-cirinya kalau pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis aset itu, kalau masalah itu fokusnya pada masalah gitu, tapi kalau aset fokusnya pada aset dan kekuatan apa yang kita miliki. Gak usah ngasih standar sekolah lain, tapi kasih standar sekolah kita. Makanya nanti ketika kita sudah menemukan kelebihan sekolah kita, itu akan menjadi brandingnya sekolah kita. Jadi kita nggak usah lagi jadi standar sekolah bagus tuh ada di Jakarta misalnya dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Wah gitu kita mah nggak bisa seperti itu gitu kan. Kalau kita fokusnya kepada sekolah lain, itu kita sangat mungkin kita meninggalkan potensi yang ada di sekolah kita gitu ya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Kalau sekolah, kalau berondong berhasil aset, berpikirnya tentang kesuksesan yang telah diraih, apa kekuatan kita dari sisi gurunya, dari sisi siswanya, dari sisi orang tuanya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Kalau aset itu melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Nah, ini ketika kita akan analisis, ada 7 modal utama yang kita coba nanti akan kita analisis ya. Jadi sekarang itu kita banyaknya diskusi ya, ayah bunda dan bapak ibu. Dari 7 modal utama yang ada, kekuatan kita ada di mana? Yang pertama ada modal manusia. Modal manusia ini kaitannya dengan orangnya. Orangnya itu bisa dari gurunya, bisa dari orang tuanya, bisa dari siswanya, gitu ya. Itu modal manusia. Contoh misalkan di sekolah kita itu banyak yang berprofesi sebagai jurnalis atau wartawan misalnya. Ada beberapa yang banyak yang menjadi jurnalis. Itu sebetulnya kekuatan kita, sekolah kita sebagai dari sisi modal manusianya. Atau sekolah kita banyak orang tua yang berprofesi sebagai pengusaha. Ini juga kekuatan kita. Nah, nanti akan kita bedah ya. Kemudian yang kedua ada modal sosial. Modal sosial ini kaitannya dengan bukan pada orangnya, tapi kepada bagaimana komunitasnya, interaksi antar individunya. Maksudnya gini, apakah di sekolah kita itu dekat dengan komunitas-komunitas yang bisa mendukung program sekolah atau bisa menjadi kelebihan sekolah? Misalkan contohnya, sekolah kita dekat dengan komunitas bank sampah. Itu bisa menjadi kekuatan sekolah kita dibanding dengan sekolah lain, karena kita bisa berkolaborasi dengan komunitas tersebut untuk menjadi green school, misalnya pembuatan pemanfaatan limbah menjadi sebuah kekuatan di sekolah. Ketika melihat yang satu berarti melihat apa kekuatan yang satu dia terkenal dengan pengolahan sampahnya. Ketika kita punya kekuatan itu. Kemudian ada modal politik. Modal politik tidak berarti ada caleg, ada hal-hal yang kayaknya demokrasi ya, hal-hal sifatnya begitu, tidak juga. Modal politik ini bagaimana relasi-relasi, berarti bagaimana nanti relasinya ibu kepala sekolah dengan lembaga-lembaga terkait, dengan RT RW, dengan guru, apakah dekat. Nah, termasuk kita sekarang ketika komite, orang tua bekerja sama, berkolaborasi, dan ini kan sudah modal politik sebetulnya. Banyak ada mungkin ya di sekolah lain yang hubungan antara sekolah dengan komitenya kurang bagus, hubungan sekolah dengan orang tuanya kurang bagus, itu menjadi modal politiknya defisit di situ, kurang. Tapi alhamdulillah kita mah modal politiknya bagus kalau saya lihat. Kemudian modal agama dan budaya, bagaimana sekolah kita itu beragam atau tidak, gitu ya, dari sisi agama dan sisi budayanya. Kan kita sekolah negeri ya, saya lihat sih ada beragam agama yang ada di sekolah kita, gitu kan ya. Tidak hanya Islam saja, gitu, tapi ada murid yang beragama lain. Modal fisik, fasilitas tentu ini ya, gedungnya, halamannya dan lain sebagainya.
Kemudian modal lingkungan alam, bagaimana lingkungan sekolah ini, lingkungan sekitarnya itu bisa menjadi modal kita nggak? Sementara ada sekolah yang di sekolah lain, ada di sekolah teman saya juga yang mungkin untuk anaknya main saja itu susah gitu kan ya, karena dia secara fisik dan lingkungannya itu tidak mendukung. Gitu. Kemudian yang terakhir ada modal finansial. Ini terkait dengan keuangan ya, terkait dengan pendanaan. Gampang nggak ketika ada nggak sumber-sumber pendanaan lain di luar BOS yang bisa digunakan gitu kan ya untuk kelancaran program? Itu apa namanya terkait dengan 7 modal utama. Ini ya Bapak Ibu, kita akan menganalisis sama-sama kekuatan sekolah kita itu ada di mana gitu. Mungkin nanti setelah dianalisis akan banyak ya, tapi akan nanti kita kerucutkan menjadi satu yang bisa kita ambil. Oke, baik. Mari kita berdiskusi ya Bapak dan Ibu ya. Baik. Dari 7 modal utama di sekolah, modal apa saja yang ada di sekolah kita? Oke, silakan ya. Ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Dari 7 modal ini, kira-kira modal apa saja yang ada di sekolah kita dan bentuknya seperti apa? Silakan Bapak dan Ibu, ayah, bunda, barangkali atau anak-anak juga boleh silakan ya. Dari sisi manusianya, silakan. Kita mulai satu-satu ya. Kita satu-satu dulu. Dari manusianya kira-kira apa? Kenapa? Silakan. Karena ini diskusi ya, silakan aja, nggak usah malu-malu. Silakan. Dari sisi manusianya kira-kira ada kelebihan apa sih sekolah kita dari sisi manusianya? Ada guru, siswa. Oh, kalau itu bisa setiap sekolah ada mungkin ya. Nah, ada yang lebih nggak, beda nggak dari sekolah lain yang itu bisa menjadi keunggulan? Security boleh. Kita itu aja dulu ya. Kita tulis dulu ya. Oke, silakan Bu Ida ditulisnya. Tadi ada guru, ada siswa, security. Kalau dari sisi profesi orang tuanya ada nggak kira-kira yang bisa kita kelebihan kita dibanding sekolah lain? Apa selain polisi atau TNI, ada mereka yang bekerja sebagai anggota dewan. Tidak semua sekolah punya wali murid seperti itu. Wartawan juga. Wartawan, oke. Semua pas pampres. Oke, baik. Berarti wartawan ditulis beda. Wartawan, apalagi tadi pejabat. Iya. Oke. Anggota DPR, anggota DPR itu bisa kelebihan kita. Belum tentu ya di sekolah lain mah ada orang tuanya yang anggota DPR. Jadi kita ada ya? Ada ya? Oh, saya baru tahu. Anak Pak Jamal ini ada. Kenapa siapa tadi ya Pak? Lo sambung. Siapa? Kelas berapa? Udah cuma pernah. Nah, kita kan lagi membedah nih, harus tahu di sini. Harus tahu nih. Jadi nanti itu akan menjadi kelebihan kita tuh, kan? Jadi setelah kita bedah tuh, kita akan ketahuan tuh, oh ternyata kita tuh ada anak pracamat ya, anak DPRD, gitu, anak gitu ya. Oke. Dokter banyak ya, dokter. Terus apa lagi? Pengacara. Kita mau lengkap berarti ya. Pengusaha ada, pengusaha, pengacara, notaris banyak ya. Anak guru, nggak banyak. anak guru. Anak guru. Iya. Ada lagi. Ayo anak-anak, ada yang mau disampaikan? Dan nanti Pak saya, nah itu sampaikan aja nggak apa-apa. Oke. MC ada? Oh iya, mau MC, mau cucu. Baik. MC ya? Banyak ya? Iya. Itu kekuatan nggak sih kalau itu? Oke, baik. Dari sisi manusianya. Sekarang kita masuk ke sosialnya. Komunitas-komunitas yang ada di sekolah kita itu kira-kira ada nggak? Misalkan ada yang orang tuanya berkecimpung di dunia komunitas apa? Ada. Ibu PKK. Oke. Ada lagi? Ada nggak Bu? Ada RT posyandu gitu ya? Iya boleh. Kan dia sering diadakan pelatihan ya.
Iya. UMKM. Ibu PKK tuh. Ada lagi? PI. Hah? PI apa? Pengajian ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu. Iya. Pengajian ibu-ibu PI. Oke. Berarti kan ada lagi? Ada komunitas-komunitas yang bisa kita libatkan nggak? Kayak misalnya KKM itu ada yang itu juga? Ada. Itu siapa bu? Kelas berapa? Oh Mario kelas 5. Mama Mario, oh iya, namanya Revanya. Oh 5D itu udah ketawa tuh langsung ke itunya. Ayo Bu Ida, nah tambahin apa UMKM? Dia aktif di kegiatan UMKM ya? Berarti bisa juga kalau kita mau bikin ini ya, pelatihan kepada anak terkait apa namanya wirausaha gitu kan, bisa sebetulnya. Nah terus ada lagi nggak? NC Pak. MC dulu dari tadi mana sih MC? Ini MC tuh. NC. Oh NC apa? Nongkrong di kafe. Oh, ya Allah itu komunitas. Iya. Itu ada komunitasnya ya. Iya. Ada lagi nggak? Kita kalau nggak ada kita lewat dulu. Nanti kalau ada jangan masukkan aja ya. Arisan. Iya. Nanti maksud saya nih, komunitas-komunitas ini, modal-modal ini yang nanti akan bisa yang berhubungan dengan murid gitu, yang bisa dikaitkan dengan murid. Kita fokusnya kepada apa yang semuanya ini modal-modalnya fokusnya kepada murid gitu. Ya. Misalnya kayak UMKM bisa kan diadakan pelatihan tentang cara membuat kue, membuat apa namanya kue pastel misalnya atau apa gitu yang gampang gitu. Pastel gampang susah ya. Yang kelas 5 itu kemarin ngundang itu. Nah itu komunitas itu apa namanya? Iya dia komunitas bank sampah kan? Nah cuman dia bukan orang tua murid kita ya. Ya, bukan orang tua murid kita gitu. Tapi kita kolaborasi dengan komunitas yang dari Sukma Jaya gitu. Oke, kita modal politiknya apa nih? Kita langsung ke bawah ya. Modal politiknya apa nih modal politiknya? Hubungan kita dengan RW, tokoh masyarakat bisa ya? Oke, berarti hubungan dengan tokoh masyarakat sekitar. Seharusnya kalau udah ada di atas ini ada siapa tadi? Anggota dewan. Ini sebetulnya modal politik juga ya. Gitu. Harusnya iya. Tokoh masyarakat, hubungan yang baik dengan komite sekolah. Oke. Kemudian pejabat pemerintah gitu saja. Ada lagi? Modal politik? Tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, komite sekolah yang tulis berita. Nah, ini juga harus ini mah udah terjalin dengan baik ini nih. Oke ya. Ada lagi? Apa polsek atau kodim? Oh iya. Aparat ya. Aparat apa tuh namanya? TNI Polri itu kan Babinsa, Babinsa kan kita sering datangnya. Berarti itu sebutnya apa? Keamanan. Aparatur sipil negara saya juga aparat apa ya namanya? Kalau udah TNI Polri aja lah ya. Nah TNI Polri. Apa tuh LSM itu? Nah itu sebetulnya LSM itu sosial Pak. Masuknya. Kan kita banyak ya LSM yang sering datang ke sekolah. Itu juga modal juga sebetulnya. Modal juga. Itu modal gitu. Iya. Oke, baik kita lanjut ke agama dan budaya. Nah, kira-kira apa modal kita sebagai sekolah? Kita punya dari segi siswa, dari segi guru ya. terus sama ada dari Buning di Jadi kan juga aktivis gereja. Nah, ada tuh aktivis apa sih kata-katanya gimana? Ustadz dan aktivis gereja gitu. Kerohanian. pelayan gereja Pelayan gereja. Tapi kalau yang
Hindu, Buddha ada nggak sih di kita? Nggak ada ya? Oh, berarti kita cuma ada Kristen dan Islam aja ya? Pak Ibu namanya Islam aja ya, Hindu enggak? Pak Ibu cuma dengerin Islam. Namanya juga Saiful loh. Iya. Oke, Ustaz, kemudian Pak Oke. Ada lagi nggak dari sisi budaya kita kan budaya? aktif kan di komunitas. Oh iya, kita juga ada guru yang tergabung di komunitas budaya ya, gitu. Apa namanya? Berarti budaya sekolah yang beragam ya, agama dan budaya. Apa kata-katanya? Berarti kelebihan kita ada modalnya guru. Kalau dari orang tua ada nggak nih yang aktivis, yang apa sering berkecimpung di budaya? Ada Kayak Mbak itu. Oh iya, ada orang tua dan guru yang tergabung dalam komunitas dan aktif dalam kegiatan kebudayaan gitu ya. Ada ya. Silakan di itu Bu Indah. Pelatih vokal. Oh iya, musik vokal ini. Bapak dari tadi promosi sendiri dulu. MC pelatih vokal dia sendiri itu. Oke. Anak-anak ada yang masih masukan ya? Dari yang mana? Agama dan budaya kira-kira ada nggak? Ada nggak temannya yang suka dari sisi budayanya ada nggak? Ada? Ada ya? Ada temannya yang suka nari gitu kan? Iya. Ada yang suka nyanyi. Ini modal agama nih kayak Amin itu berapa juz nih dia dan hafiznya? Apa namanya ini? Apa saya kamu juara apa setiap hari? Pedacil. Nah, ini juga modal agama. Itu ya, itu juga orang tua, guru dan siswa. Nah, tambahin siswanya beda. Oke. Ada lagi? Yang benar? Ada nggak di sini kita yang ada hubungannya orang tuanya yang ke masalah kebudayaan? Maksudnya dia suka ngikutin komunitas gongsi bolong kayak gitu, budaya. Ada ya, Rebana mah ada ya, Mamat banyak ya Rebana ya. Kalau dilihat FB itu Pak Gunawan yang wartawan, dia itu seorang budayawan juga sebenarnya. Kalau dilihat aktivis dia di FB itu kelihatan gitu, dia penyanyi materi. Berarti dia selain wartawan juga budayawan. Iya. Oke, baik. Baik, kita lanjut lagi ke fisik. Ya, ke fisik. Nah, fisik kita bagaimana? Bunda-bunda dan teman-teman guru, fisik sekolah kita tuh mencukupi nggak? Fisik. Atau fisik secara fisik? Secara fisik. Secara fasilitas mencukupi atau masih kurang? Belum ya? Belum. Oh iya, benar. Nah ini kan kita sebetulnya punya aset ya. Kan tadi ada anggota DPRD, ada pejabat banyak. Kenapa kita nggak mengoptimalkan itu ya? Nah, di Magalan dan Bu Eri karena tim analisis. Ini sebetulnya banyaknya. Jadi ketika Magalan dan Bu Eri tadi menganalisis orang tua itu sudah melakukan analisis aset sekolah, mengidentifikasi siapa orang tua ini, kerjaannya apa. Nah itu kan sebetulnya lagi menganalisis. Itu mungkin nggak terasa ya, kita bisa menganalisis itu sebenarnya. Fisik berarti secara umum kondisi sekolah kita cukup memadai untuk pembelajaran. Memadai ya. Oke, tulis pindah. Cukup memadai. Cukup nggak? Cukup ya. Kalau sangat memadai, belum. Tergantung kita standarnya kemana. Kalau standarnya ke DKI Jakarta, belum. Tapi kalau standarnya ke kampung saya itu sama. Itu beda. Saya dari kampung. Oke, silakan tulis sudah. Jadi cukup memadai ya. Kan kita akan fokusnya kepada apa yang kita punya ya Bun ya.
kan kok berbasis aset bukan berbasis kekurangan. Kira-kira sekolah kita itu dari sisi fasilitas yang sebetulnya bisa kita optimalkan tapi belum teroptimalkan apa? Lab belum punya Kita berbasis aset ya. Jadi kalau kita berbasis aset, apa yang kita punya, tapi menurut kita belum optimal gitu dipergunakannya. Pembelajaran Apa? tapi nggak Media pembelajaran yang belum optimal. Apalagi? Perpustakaan. Oke, apalagi? pembelajaran Pak. Ya tadi sama ya. Jadi media, iya media. Media sama. Oke, ada lagi? Lab komputer belum optimal juga ya. Ada lagi nggak? Musola. Belum fasilitasi. Oh, fasilitas ininya ya belum optimal. Kalau sholat mah bisa ya. Tapi mungkin bisa. Maksudnya belumnya dari sisi apa belumnya? Biar kita siapa tahu ada rencana. Misalkan siapa tahu mau sholatnya kurang 2 lantai kan? Nah, gitu. Nanti manggalan gini-gini. Tempat dulunya Pak. Hah? Pemisah tempat dulu. Oh, pemisah tempat duduk putra putih ya masih bercampur ya. Oke ya. Terus apa lagi kira-kira? Ada nggak ada lagi nggak selain itu? Tanah kita masih punya tanah kosong. Oh, parkiran. Ya. Apa parkiran belum optimal ya? Bisa digunakan buat apa? Ya? Nama bangunan, tapi nggak ada tempat parkir. Oh, yang itu ya depannya ya. Oke, bisa jadi sekretariat komite namanya. Penataannya aja ya, Bang? Nah, baik. Berarti oke, terus apa lagi? Anak-anak, ayo jangan malu-malu, jangan di sini karena ada emak-emaknya. Jangan sampai malu. Ayo, ada yang kira-kira dari kita ada apa ya? TU sama operator masih nyala. Apa nah? Ya. Toilet masih kurang. Oh, maksudnya kurang banyak atau kurang bersih atau kurang bersih. Oke. Bagus. Ada lagi? Ruang TU sama lab. Coba kalau segi banyaknya udah cukup berarti ya. Kalau banyaknya mah. Maksud banyak itu kalau kamu mau ke toilet itu nggak antri gitu. Kalau kamu ke toiletnya antri gitu sampai 5 baris ke belakang, nah itu berarti kurang toilet. Nah berarti ini dari sisi kebersihan ya. Oke, catat Bapak nih. Oke, baik. Di sini ada lagi? Ada kalau ada masalah kayak ruang pelayanan bimbingan dan konseling kita kan nggak punya. Nah, itu pelayanan, bimbingan, dan konseling ya. Perlu itu ya. Siapa tahu ada yang mau curhat kan coaching. Pengakuan dosa. Nggak ada USD katanya. Tapi boleh nggak bernama kalau kita adain? Boleh. Jadi harus ada Dulu ya. Perlu ada psikologis sekali ya. Nah, jadi dulu itu ketika nanti ngajak ngobrol siswa itu nggak di roll dulu, tapi di roll Bagaimana Budi? Kalau ada orang tua murid yang mau konsultasi ke saya, Nah, itu silakan temui saya di ruang BK. Jadi kesan ruang BK itu jangan sampai kesan ruang serem ya. Gitu, masih banyak. Oke, baik. Ada lingkungan alamnya. Kita lanjut ke lingkungan alam ya. Lingkungan alamnya kita apa ya? Setu, boleh. Apa lagi? Lingkungan alam ada setu, Bunda. Bunda ada setu. Terus apa? Apa nak? Jalan raya. Oke, baik. Ada lagi? Halte. Boleh. Itu jadi kelebihan gitu. Oh, kalau nunggu kan bisa nunggu di halte. Oh iya. Halte bener kan? Belum semua sekolah punya halte. Sekolah saya di kampung saya nggak ada halte. Nggak ada. Terus oke, setu, halte, apa lagi Bu? Sekolah lingkungan alam. Nah, taman sekolah. Oke. Baik. Betul. Sekolah saya nggak punya taman. Ini jadi kita mempublikasikan ya. Beda jalan. Kasihan ya.
Pasar boleh. Belum tentu semua sekolah ada pasar. Nggak ada sih, maksudnya dekat sama pasar itu ini. Sekolah di pasar gitu ya. Baik. Oke. Satu lagi. Ini mana bedanya? Halte, Sertu, taman sekolah, jalan raya, pasar, toko buku sederhana. Tidak semua sekolah. Tulis aja, toko buku murah. Oke, toko buku. Gitu kan. Jadi nggak ada alasan sebetulnya kalau aduh Pak nggak bawa buku. Gitu. Jangan jauh-jauh lah. Iya. Oh iya, nanti juga ada ya. Iya, baik. Satu lagi ya, finansial. Finansial itu berkaitan dengan keuangan. Maksudnya itu kira-kira potensi kita itu apa? Dari bos ya, tulis bos pasti. Terus selain bos apa ya kira-kira? Sumber keuangan. Hah? Komite. Ternyata komite selama ini punya uang. Kirain uangnya orang tua semua. Oke. Berarti dana partisipasi orang tua gitu ya? Partisipasi orang tua. Ada lagi nggak? Ada bos-bos ya di sekolah itu banyak bos-bosnya. Donatur tetap. Ya, donatur. Partisipasi orang tua ya. Baik. Oke, baik. Oke, nah terakhir. Nah dari sekian banyak hasil identifikasi ini, kita akan kan nggak mungkin kalau kita semuanya nih ya, nggak mungkin semuanya kita akan implementasikan. Kira-kira yang memungkinkan untuk kita laksanakan, kira-kira dari sisi apanya? Manusianya, sosial, politik, agama, fisik, lingkungan alam, finansial. Dari sisi manusianya ada nggak? Saya coba mengambil dari manusia ya. Dari manusianya, kira-kira dari hasil identifikasi ini, mana yang memungkinkan kita untuk kita ajak kolaborasi? Semua bisa ya? Nah, semua bisa, dari guru, siswa, security, wartawan. Kalau guru mah udah pasti kolaborasi. Siswa udah pasti. Nah, di antara ini saya tuh punya rencana sebetulnya, tapi rencananya belum terrealisasi. Mungkin nunggu FGD sekarang nih biar terrealisasi. Di Bagja saya yang dulu juga sosialisasi itu ada rencana peningkatan literasi siswa melalui program wartawan cilik. Nah, wartawan cilik rencananya itu. Saya melihatnya di sini kan saya lihat tuh ada ini ya tuh. Ada di sini ada wartawan. Nah, di sini ada wartawan. Dan ini udah ada yang saya ajak komunikasi sebetulnya. Dan tadi kata Pak Budi, Pak Gunawan itu udah saya ajak komunikasi. Dan beliau siap kalau kita mau bikin kegiatan wartawan cilik. Anak-anak kira-kira kalau mau Bapak bikin wartawan cilik, siap nggak jadi wartawan ciliknya? Siap nggak? bingung tuh ada satu orang ya. Siap? Siap, kan dilatih dulu, nggak langsung ke lapangan ya. Dilatih dulu gimana cara nanya. Jadi lambetur. Nanti gimana caranya? Kan kemarin-kemarin udah sering latihan kita ya, bertanya sama guru, sama teman yang lain, gitu kan. Nanti pertanyaannya kan dibuat dulu, baru kita nanya. Siap kira-kira siap? Siap? Siap. Oke, inilah anak-anak hebat nih ya. Oke, baik. Nah, kira-kira Bun sama rekan guru semua, kalau kita buat program peningkatan literasi melalui wartawan cilik, kira-kira mungkin nggak? Kalau yang saya tadi lihat, saya sudah ada orang yang siapnya, kemudian dia juga siap melatih, gitu kan ya. Yang penting Pak, tentuin aja waktunya mau kapan, rencananya mau ngobrol-ngobrol dulu, gitu kan. Habis itu kita membuat tim di guru juga yang kira-kira bisa buat kan nggak gitu ya, anak-anak misalkan cari sumbernya, yang edit-edit kan guru-gurunya nanti. Kira-kira
bisa nggak terrealisasi? Ya, berapa? Bisa. Oh iya, literasi juga ada berapa ya? Jadi berapa literasi juga? Digital. Oke. Nyambung. Oke. Berarti gimana Bu? Kira-kira mungkin nggak? Dari sisi guru udah oke. Anak-anak juga siap. Bunda-bunda kira-kira siap nggak? Hah? Jangan ragu. Kira-kira nih, kira-kira nih. Saya tuh pengen, kan ini modal kita ya. Saya juga pengen bilang, Pak, maksudnya nggak usah kalau maksudnya istilah lagi. Kalau ngerti itu benar-benar bentuk pengabdian aja gitu, nggak usah ada kira-kira kalau nggak dikasih apa-apa nggak apa-apa. Gitu. Maksudnya jadi nggak akan membebankan orang tua sebetulnya untuk pembiayaan dan sebagainya. Gitu. Aduh. Nah, wartawan ini kan ada dua ya, ada yang cetak, ada yang elektronik. Nah, kita mau spesifik nggak di saat itu atau dua-duanya mau dijalankan? Satu aja dulu. Nah, yang udah siap itu beliau, karena beliau juga sudah pernah buat ekskul wartawan cilik di SDT Lamongan Ciri dulu, itu pernah. Makanya ketika sharing itu beliau oke gitu. Siapa saya juga sering menyampaikan kelas 5D ya kalau nggak salah ya, gitu ya. Mamanya siapa tuh? Papanya Nesya. Nah, itu dulu juga pernah kita kolaborasi jadi guru tamu pada saat jadi wartawan foto. Dia tuh sebenarnya wartawan foto. Foto-fotonya keren-keren pun kalau dia foto tuh. Gitu. Nah, oke, kira-kira bisa kita laksanakan? Bisa ya? Oke. Nanti, anak-anaknya nanti kalau bertanya, saya kebayang ini kalau misalkan dia anak-anak udah pintar, terbiasa lah minimal ya, nanya, kemudian nanti kita buat hasil wawancara dia, gitu kan, bisa bentuknya buletin, bisa bentuknya kedepannya pengembangannya banyak, bisa podcast, bisa macam-macam gitu, kedepannya pengembangan ini. Cuman saya yang kecil-kecil dulu aja lah ya, yang bisa kita laksanakan gitu. Jadi ya, berarti kita fix ya, kita ingin tulis program pengembangan literasi melalui siswa melalui program wartawan cilik. Ada yang masukkan nggak Bu? Silakan. Sebelum saya tutup ini udah selesai. Ada? Mudah-mudahan ini bisa menjadi brandingnya. Saya kebayangnya kalau misalkan ini bisa menjadi branding sekolah kita itu udah bagus ya. Sebenarnya ini harus perlu fokus. Siswa kemudian udah oke, sebut nanya. Jadi dia yang aktif ke saya nanya, perlu kapan gitu. Jadi ya tenang gitu ya. Saya mencari inspirasi dulu gitu ya. Nah, ini kalau udah begini kan udah oke, tinggal kita laksanakan. Oke, ada lagi Bu masukannya? Tidak ada, Bapak Ali, Pak Budin? Kalau tidak ada, alhamdulillah kita sudah melaksanakan identifikasi aset sekolah dan kita sudah menemukan ternyata aset kita banyak ya. Kemudian strategi pemanfaatan dari satu saja kita bisa membuat sebuah program yang mudah-mudahan ini bisa terrealisasi gitu ya. Kalau saya pengennya sih dari diskusi ini bukan cuma kita buat di sini ya, tapi benar-benar ada buat sekolah gitu kan. Ada realisasinya, implementasinya buat sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan hasil analisis kita ini benar-benar bisa memberikan warna kepada sekolah dan bisa menjadi kelebihan sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dong tepuk tangan buat Pak Dudung Zaman yang hari ini sudah mendapatkan paparan diskusi bersama kita, yakni tentang analisis aset sekolah. Ternyata ya, apa yang kita diskusikan itu ternyata ada di lingkungan kita semua. Tinggal kita menggalinya gitu ya Pak narasumber ya. Dan siswa sudah siap semuanya, dan saya yakin orang tua di Anjelir 1 bersama komite kerja bareng untuk menggali aset ini semuanya. Gitu ya Mam ya. Amin ya rabbal alamin. Ke Bekasi membawa rebung. Sampai dulu ke Cikini. Terima kasih Pak Dudung atas materi hari ini. Baik, Bapak Ibu anak-anak
Tepuk tangan Bu Rahma. Oke, Bu Rahma. Jangan lupa gitu. Jago Bu Rahma ya, Pak. Bu Rahma, tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren asik. Wow, keren. Wow, keren asik. Gitu ya. Begitu. Sekali lagi ya, Bu. Jadi kalau kerennya Ibu mau begini boleh. Pas keren asik terakhirnya terserah. Dia apa ikannya? Bu Rahma diucapkan 1, 2, 3. Lampu keren. Wow, keren. Wow, keren asik. Wow, keren. Wow, keren asik. Mamangnya Bu Indah.